Mistik kejawen dan Islam kejawen. Akhlakul karimah menerangkan apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Di dalam hal ini, sebagai perwujudan dari sifat akhlakul karimah, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa ada hubungan ataupun interaksi dengan manusia lain. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk saling membangun kedamaian, rasa solidaritas serta komunikasi yang baik. Nabi Muhammad sudah banyak memberikan contoh kepada kita umatnya, agar kita tidak keliru melangkah ataupun berbuat. Di sini kita bisa belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Mari sobat, kita coba mengupasnya. Tahap paling dasar untuk memahami tentang hakikat Islam ini yaitu, kita harus mengenal syariat terlebih dahulu. Sebagai manusia harus menghormati dan hidup sesuai dengan rukun agama, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, menghargai dan menghormati orang tua, guru, pemimpin dan raja. Mematuhi aturan sosial yang ada di lingkungan kita, dan menjaga keselarasannya, serta mengakui tatanan yang telah dibuat. Tahap berikutnya kita akan belajar tentang tarikat. Pada tahap ini, kita belajar bertingkah laku, sesuai ajaran agama, meningkatkan dan keimanan kita terhadap Allah. Melakukan pertaubatan atas segala dosa yang telah dilakukan, kemudian berusaha dengan sekuat hati, untuk menjauhi segala yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya, sikap utama dari orang yang telah mencapai tarikan, dia memiliki jiwa yang sabar dan tenang dalam segala tindakan. Orang yang mencapai tingkatan tarikat yaitu meninggalkan segala hal yang di dalamnya terdapat keraguan, dan tawakal atau berserah diri kepada keputusan serta ketetapan Allah. Dan inilah tahap yang sempurna ketika kita mempelajari ajaran Islam, yaitu hakikat. Pencapaian pada tahap ini bisa diperoleh dengan mengenal Allah melalui pengetahuan yang sempurna, dengan cara berdoa terus-menerus, berzikir dengan menyebut nama Allah dan mencintainya. Mengenali Allah dan mengenal dirinya sendiri, mengacukan kesenangan dan kesusahan, karena senang susah, kaya miskin, sehat sakit, semuanya itu merupakan wujud dari Allah. Segala sesuatu milik Tuhan dan akan kembali kepada Allah. Keadaan mati dalam hidup, dan hidup dalam mati, maknanya yang mati di sini adalah nafsunya. Pada tahap yang terakhir, yaitu puncaknya ilmu, yaitu makrifat, adalah tahap tertinggi. Pada tahap ini, manusia telah menyatukan dirinya dan ilahi. Penyatuan di sini yang kita sebut manunggaling kaulo Gusti. Yaitu tahap di mana manusia telah mencapai kemanunggalan dengan sifat dan zat Allah Azza wa Jalla. Dalam tahap ini, jiwa manusia terpadu dengan jiwa semesta, manusia yang sudah tidak memiliki hasrat duniawi, karena segala tingkah laku serta tindakannya dilakukan semata-mata menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini termasuk kepada golongan orang-orang yang mempercayai kebenaran risalah. Mengikuti dengan ikhlas jejak langkahnya pada jalan yang lurus, dengan sekuat tenaga, kemudian mencontohnya dan meneruskan ajarannya, sambil setiap saat berharap ridanya. Intisari pati dari ajarannya yang terpenting ialah syahadat tauhid, la ilaha illallah. Adapun menyembah Tuhan itu pada umumnya mengandung tujuan dan harapan tertentu. Jalannya untuk mencapai kedua-duanya adalah sama,
yaitu pada inti hakikatnya, mempersatu padukan angan-angan ke arah Tuhan. Hal ini, sedikit banyak di bawah pengaruh, atas paksaan kemauan dan nafsu yang masih terpendam dalam batin atau alam bawah sadar. Dan ternyata, bahwa menyembah Tuhan itu pada umumnya disertai dengan ucapan doa atau kata-kata yang berulang kali diucapkan sebagai usaha, dengan sadar atau tidak sadar, untuk menghentikan pikiran-pikiran kita yang sedang berlangsung menyembah Tuhan. Pada hakikatnya memang tidak sesuai dengan kegiatan meditasi, seperti yang dilaksanakan oleh agama Buddha maupun Hindu. Teologi masyarakat Jawa menghendaki adanya keselarasan dalam kehidupan dengan membina akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau budi pekerti luhur sangat dijunjung tinggi dalam kebudayaan Jawa. Pengkajian pendidikan akhlakul karimah dalam kitab-kitab makrifat ini menunjang pengkajian kearifan lokal pada umumnya, sehingga hasilnya dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Kendati demikian, pemahaman jenis kitab-kitab makrifat ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan pegangan dalam pembentukan dan pembinaan pribadi budi luhur anak cucu kita kelak. Kita harus mampu menanamkan budi pekerti luhur kepada generasi kita selanjutnya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Tuntutlah ilmu biarpun harus menyeberang lautan api." Hal ini seperti yang menimpa perasaan dan pikiran Raden Syahid, hingga beliau menuangkan kegelisahan dan kegundahan hatinya ke dalam sebuah karya sastra makrifatnya. Linglang linglung Raden Syahid hatinya bimbang dan pikiran bingung. Siapa yang tidak akan bingung? Segala ilmu yang diketahui dan dipahami, diamalkan dengan penuh pengabdian kepada Allah. Namun beliau merasa masih selalu tergoda oleh nafsunya dan merasa tidak mampu mengatasinya. Namun tetap saja dirinya merasa hatinya kalah perang dengan nafsunya. Akhirnya beliau pasrah kepada Allah, tempatnya berserah diri. Linglang, linglung, Raden Syahid memohon kepada Allah, Tuhan yang terpilih, dalam permohonannya, semoga bisa dibukalah oleh Tuhan Sang Pembuat Nyawa, agar istiqomah hatinya, selaras dengan kehendak hatinya, jalan menuju sembah dan puji. Raden Syahid tiada putus-putusnya dia berdoa, biarpun terselip kekhawatiran dosa, dan kehilafan yang pernah dilakukannya, semasa muda, mungkin tak termaafkan oleh Tuhan Allah. Sekian lama beliau berdoa, namun tak ada tanda-tanda terkabulnya doa. Akhirnya beliau introspeksi mawas diri. Nah, sobatku, kita harusnya mencontoh dari usaha beliau. Baru berdoa dan memohon 1 atau 2 kali saja, sudah putus asa. Nah, wajar kan, jika permohonan yang kita panjatkan pada Allah itu belum terkabul. Makanya kita harusnya introspeksi diri dahulu, kemudian lakukan taubatan nasuhah. Baru sobat melakukan permohonan kepada Allah. Kembali kepada kisahnya Raden Syahid, mengapa petunjuk yang ditunggu-tunggu belum juga datang? Apakah caranya beribadat dan bersyukur yang salah? Apakah yang dilakukan selama ini acak-acakan tanpa dasar ilmu yakin? Linglang, linglung akhirnya Raden Syahid diam tak mau berdoa lagi. Beliau menyendiri dan menjauhi urusan duniawi. Buah dari laku ini, dirasanya masih saja ada gejolak batin, saling bertengkar dua suara dalam batinnya sendiri, bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Pertentangan suaranya tidak lantang sebagaimana layaknya orang bertengkar, tapi pertengkaran hebat itu tidak kunjung berhenti. Bukankah bisikan baik dan buruk saling merebut kemenangan? Apa sih yang diperebutkan? Padahal tidak ada yang diperebutkan. Linglung Raden Syahid menyadari laku uslah yang dijalankannya tak menghasilkan petunjuk yang diharapkan pula. Linglung menuruti kesenangan memperindah diri, selalu meminta upah.
Linglung Raden Syahid meminta upah dari laku bertapa berlapar-lapar ternyata tiada hasil. Beliau akhirnya menyadari kebodohannya dan tersenyum sendiri. Mengapa sampai teganya dia menagih tak henti-hentinya kepada Allah, padahal Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Begitulah sebuah hikmah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga saja Allah membukakan kesadaran diri kita. Betapa malunya kita, jika terus-menerus meminta, walaupun Allah lebih menyukai makhluknya yang selalu meminta kepadanya. Semoga bermanfaat dan bisa semakin mempertebal keimanan dan keislaman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.